Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui program ini kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama kuat, kita sama-sama setia, kita sama-sama tetap terus andalkan Tuhan dalam setiap badai kehidupan kita. Karena saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah untuk kita jalani. Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, maka kita akan lihat perkara-perkara yang dahsyat yang Allah kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kemurahan Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini secara khusus kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapan-Mu ada atas setiap kami, sehingga ketika kami merenungkan firman Tuhan timbul iman. Sebab iman timbul dari pendengaran-pendengaran terhadap firman Kristus. Dan biarlah dengan iman yang timbul ini kami tetap terus berdiri tegak menghadapi setiap badai kehidupan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya kalau fokus hidup kita kepada Tuhan, maka dampaknya, maka kita akan melihat pembelaan Tuhan, kita akan lihat pertolongan Tuhan, kita akan lihat campur tangan Tuhan, kita akan lihat mujizat, kita akan lihat perkara-perkara dahsyat, kita akan lihat berkat-berkat Tuhan. Tetapi alangkah baiknya, iya kan, yang kita kejar adalah bukan dampak daripada pencarian kita kepada Tuhan, bukan dampak daripada ketika kita datang kepada Tuhan, namun fokus kita adalah kepada Tuhan ya, pribadinya. Makanya dalam Yosua pasal 3 ayat yang ke-7, Tuhan bilang begini sama Yosua, saudara. Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau." Saudara dikasih dalam Tuhan, yang angkat Yosua untuk menggantikan kepemimpinan Musa adalah Tuhan. Yosua dengan taat, dia tahu ada kegoncangan, ada kegoyahan ketika dia akan mulai gantikan kepemimpinan seorang yang pemimpin yang besar, pemimpin yang dahsyat, yaitu seorang yang bernama Musa. Ada kalanya Yosua gentar, itu sebabnya berulang kali Tuhan ingatkan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dalam kesetiaan Yosua mengikut Tuhan, Yosua taat perintah Tuhan, Yosua berjaga-jaga melakukan kekudusan, mengerjakan perintah Tuhan, maka Tuhan bilang sama Yosua, "Hari ini aku akan membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel." Iya kan? Supaya mereka tahu, sama seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Tahukah saudara, dampak daripada penyertaan Tuhan, Tuhan akan mengangkat hidup saudara dan saya. Dampak daripada penyertaan Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat setiap kehidupan kita dengan promosi-promosinya. Dampak kehidupan Yosua dalam ketaatan yang mengiring Tuhan, Tuhan membesarkan namanya. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan sampai kita hanya mengejar bonusnya, kita hanya kejar nama besar, kita hanya kejar pemakaian Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita, tetapi kita tidak mau penyertaan Tuhan, ketaatan perintahnya. Itu sebabnya kenapa Yesus mengajarkan kepada setiap kita bahwa carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, supaya semuanya itu ditambahkan kepadamu. Itu dampak dari ketika kita mencari Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 33 ya kan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan kejar apa yang ditambahkannya, tetapi kejarlah perkenanan Tuhan. Kejarlah apa yang menjadi kebenarannya, firman-Nya, kerajaan Allahnya, pribadinya. Maka dampaknya
semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, biarlah fokus hidup kita hari ini hanya kepada pribadi Tuhan. Kalau bonus itu sama seperti kita makan, otomatis kita akan menjadi kenyang. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita ketika kita makan, kita nggak usah bilang kita kejar kenyang supaya dapat kenyang. No, kita makan otomatis kita akan kenyang gitu kan. Jadi kita pasti akan mendapatkan sesuatu ketika kita lihat ketaatan. Karena Tuhan lihat ketaatan kita. Tuhan lihat kesetiaan kita. Jika Tuhan lihat kesetiaan dan ketaatan kita sungguh-sungguh dalam ketulusan. Karena Tuhan lihat isi hati kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kesungguhan kita dalam mengiring Tuhan. Maka dampaknya Tuhan akan angkat hidup saudara dan saya. Dalam kesetiaan kita, dalam perkara-perkara kecil kita kerjakan. Tuhan percayakan kok perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang besar. Yang penting setia dulu, cari Tuhan dulu. Pribadinya terlebih dahulu. Terlalu mudah Tuhan memberkati kita. Terlalu mudah Tuhan memutarbalikkan keadaan dalam hidup kita. Terlalu mudah Tuhan buat mujizat dalam hidup kita. Sekarang yang harus kita lakukan adalah taat, setia, tetap iring Tuhan, tetap pikul salib, tetap cari Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Maka kita akan lihat ada hal-hal yang dahsyat yang akan Allah kerjakan dalam hidup kita. Dalam 1 Tawarik pasal 22, 1 Tawarik pasal 22 ayat 13. Saudara perhatikan, ini perkataan Raja Daud kepada anaknya Salomo. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Lihat perkataan seorang ayah yang disampaikan kepada anaknya. Daud bilang kepada Salomo, engkau akan berhasil. Tetapi yang harus engkau lakukan adalah apa? Lakukan dengan setia. Kerjakan dengan setia. Ketetapan-ketetapan, hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi terlalu mudah. Ini yang saya bilang, Tuhan berbuat hidup kita berhasil. Makanya Tuhan juga ingatkan kan kepada Yosua, selama engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka apapun juga yang kau kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil. Dan engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi keberhasilan, keberuntungan adalah dampak, bukan sesuatu yang harus kita kejar. Keberhasilan, keberuntungan, nama besar, berkat, mujizat itu bukan sesuatu yang esensi yang harus kita kejar. No, tetapi itu adalah dampak dari apa yang kita buat. Ketaatan, kesetiaan, sangkal diri, pikul salib untuk tetap terus mengiring Tuhan. Itulah dampaknya. Sehingga akhirnya kalau kita mengejarnya, fokusnya hanya kepada pribadi Tuhan, mencari Tuhan, setia kepada Tuhan, maka engkau akan lihat. Kalaupun sampai hari ini engkau belum melihat dampak dari kesetiaanmu, tetap nantikanlah Tuhan. Tetap setia. Alkitab jelas mencatat orang yang menabur benih sambil berjalan maju, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Engkau sedang menabur benih hari-hari ini dengan air mata. Engkau sedang menabur benih, mungkin engkau sedang kecewa, engkau dikecewakan, engkau dihianati, engkau dilukai hari-hari ini. Tetapi engkau tetap berjalan maju. Alkitab katakan kau akan menuai dengan sorak-sorai. Saya ajak setiap umat Tuhan dimanapun kau berada hari ini, tetap setia, tetap taat, tetap cari Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Kau akan lihat perkara-perkara yang dahsyat dinyatakan dalam hidupmu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat. Tuhan kita adalah Tuhan yang memperhitungkan segala apa yang kita lakukan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman-Mu. Kami mengucap syukur setiap kali kami merenungkan firman Tuhan. Ada kekuatan, ada pengharapan, ada sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kalau Tuhan dapati dalam kami yang mendengarkan firman Tuhan sedang tawar hati, kami hampir-hampir menyerah, kami hampir-hampir putus semangat, kami hampir-hampir tidak lagi melihat jalan keluar hari ini, Bapa, dalam nama Yesus, biarlah Tuhan berperkara atas hati setiap mereka. Kami mau tetap setia, kami mau tetap ikut Tuhan, kami mau tetap bayar harga sekalipun kami harus menangis. Kami mau tetap harus berjalan maju karena kami lihat pertolongan, pembelaan itu datangnya dari Tuhan. Kami hanya fokus kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan mengerjakan perkara-perkara dahsyat dalam kehidupan kami. Bapa, berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada.
ibadah. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri hati yang tetap terus teguh menantikan janji Tuhan. Kalau ada yang Tuhan dapati hari-hari ini sedang tawar hati, biar Tuhan berikan keteguhan. Mereka yang sedang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sehingga setiap mereka mengalami kuasa bilur-bilur-Mu. Terima kasih Bapa, berkat-Mu ada atas mereka. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin.